Hari ini, saya memanjatkan syukur, kemuliaan dan pujian abadi kepada Tuhan Elohim, telah memberi kita hak istimewa untuk merayakan peringatan kelahiran Kristus Ahn Sang Hong ke-107, bersama dengan saudara dan saudari yang terkasih dan di hadirat Ibu Sorgawi. Kalian telah berusaha keras untuk datang ke sini mulai dari pagi hari. Saya berharap hari ini akan menjadi saat di mana kalian menerima banyak kasih karunia, kasih, dan berkat dari Bapa dan Ibu. Setiap tahun sekitar waktu ini, selalu ada satu hal yang terlintas di benak saya. Apa yang akan terjadi dengan dunia rohani kita jika Bapa tidak datang ke bumi ini? Setiap kali mempertimbangkan hal ini, saya pasti menemukan diri saya merenungkan semua nubuat Alkitab. Dapatkah kita benar-benar memperoleh kembali pohon kehidupan yang hilang? Semuanya, bisakah kita menemukannya? Tanpa pohon kehidupan, takdir kita tidak akan pernah menjadi kerajaan sorga yang kekal. Bapa memulihkan kebenaran pohon kehidupan, Paskah Perjanjian Baru. Untuk memimpin kita mengambil bagian dalam daging dan darah Tuhan melalui roti dan anggur Paskah. Sehingga kita dapat diakui sebagai anak-anak Tuhan. Bapa datang ke bumi ini dengan kebenaran tentang pohon kehidupan. Jika Bapa tidak datang, apakah kalian dan saya akan berkesempatan untuk bertemu dengan Ibu Sorgawi? Hal ini juga tidak mungkin akan ada kesempatan. Mungkinkah nubuat Daud digenapi jika Bapa tidak datang ke bumi ini? Jika nubuat Daud tidak digenapi, maka umat sorgawi yang dimaksudkan untuk dibentuk melalui Daud tidak mungkin ada. Setiap kali kita memeriksa nubuat-nubuat ini satu persatu, fakta bahwa Bapa telah datang ke bumi ini memang dapat dianggap sebagai peristiwa rohani yang penting dan hebat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, hari ini adalah hari sukacita bagi kita, dan hari ketika pintu sorga dibuka bagi orang-orang berdosa untuk kembali ke kerajaan sorga. Tetapi, itu pasti hari yang sangat sulit dan menantang bagi Bapa, bukankah begitu? Dia harus menanggung beban dosa, sampai semua anaknya diselamatkan. Dan dia harus menjalani kehidupan Injil 37 tahun yang penuh dengan penderitaan, sampai dia sepenuhnya memimpin anak-anaknya ke kerajaan sorga yang kekal. Peristiwa semacam itu tertanam erat dalam kehidupan Bapa, dan karena hari ini adalah hari di mana beban semua dosa dan pelanggaran kita diletakkan di pundak Bapa, maka hari ini tidak akan pernah menjadi hari yang penuh sukacita bagi Bapa. Namun, bukankah Dia bersedia untuk datang ke bumi ini dengan sukacita menyelamatkan kita, anak-anaknya, dan memberi kita keselamatan? Saya sering memiliki pemikiran ini. Bagaimana Dia diperlakukan di bumi ini 2000 tahun yang lalu? Dia diejek, dihina, dan dianiaya oleh banyak orang berdosa yang tak terhitung jumlahnya yang merupakan ciptaannya. Bumi adalah tempat di mana Dia pada akhirnya disalibkan, mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa kita. Apakah Dia ingin datang ke tempat seperti itu lagi? Jika saya pergi ke negara di mana orang-orang mengolok-olok, menghina, menganiaya, memaku saya di atas salib, menikam lambung saya dengan tombak, dan menuduh saya melakukan dosa, dan bahkan berteriak, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Dapatkah saya kembali dengan percaya diri, jika diminta untuk mengunjungi orang-orang itu dan tempat itu lagi? Apa yang kalian pikirkan? Kalian tidak ingin pergi ke sana. Meskipun itu adalah tempat di mana Dia tidak ingin kembali.
Dia akan menyatakan diri untuk kedua kalinya, untuk membawa keselamatan bagi mereka yang menantikan dia, seperti yang dinubuatkan dalam nubuat di Ibrani pasal 9. Setiap kali saya merenungkan firman ini, saya berpikir, seperti apakah hati Bapa? Bapa dihadapkan pada takdir yang tidak memiliki pilihan lain, selain kembali ke tempat yang tidak disukai itu demi anak-anaknya. Namun, dia dengan tegas memilih bumi ini dan datang ke sini sekali lagi. Jika Bapa tidak datang, apakah kita dapat memperoleh keselamatan atau harapan untuk kerajaan sorga? Dapatkah kita benar-benar bertemu dengan Ibu Sorgawi dan memahami dengan benar bahwa kita adalah keluarga sorgawi? Dimanapun kita melihat di dalam Alkitab, tanpa kedatangan Bapa, ini adalah hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Jika Bapa tidak datang, kita pasti akan hidup dalam ketidaktahuan, tanpa pengetahuan tentang kebenaran, jalan keselamatan, kerajaan sorga, atau jalan menuju hidup yang kekal. Tuhan Bapa mengarahkan langkah kita dari neraka ke kerajaan sorga. Apalagi yang Dia tetapkan ketika Dia datang ke bumi ini? Dia mendirikan Sion lagi. Jika Bapa tidak datang, dapatkah Sion didirikan? Tanpa kedatangan Tuhan Bapa ke bumi ini, Sion yang dinubuatkan dalam Alkitab tidak akan pernah bisa didirikan di bumi ini. Mungkinkah nubuat Daud telah digenapi? Nubuat Daud tidak akan pernah dapat digenapi. Dalam Ibrani pasal 9, dikatakan, Dia akan muncul untuk kedua kalinya, untuk membawa keselamatan bagi mereka yang menantikannya. Jika Dia tidak datang, mungkinkah keselamatan dianugerahkan kepada kita? Itu tidak bisa. Apa yang kalian pikirkan? Setiap kali kalian melihat semua nubuat ini dalam Alkitab, kedatangan Bapa adalah peristiwa rohani yang sangat penting bagi umatnya di akhir zaman ini. Bukankah hal tersebut adalah peristiwa besar bagi seluruh alam semesta? Jika bukan karena kedatangan Bapa ke bumi ini, kota perlindungan bagi orang-orang berdosa, kita, bersama dengan gereja Tuhan, pasti tidak akan ada hari ini. Ketika kita memikirkan semua hal ini, kita harus selalu berusaha untuk dengan setia dan penuh kasih, menjalankan misi pemberitaan kabar baik Injil kepada seluruh umat manusia, dari Samaria sampai ke ujung bumi, seperti yang Bapa kehendaki. Dan kita harus berusaha untuk memenuhi semua perintah yang Bapa berikan kepada kita untuk menyelamatkan manusia. Tuhan telah mempercayakan anak-anaknya dengan sebuah misi. Dia telah menjadikan kita layak untuk menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, dan Dia menginginkan dan merindukan kita untuk menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Alasannya adalah karena tujuan terpenting Bapa datang ke bumi ini adalah untuk melayani sebagai pengantara perjanjian baru, untuk menghapuskan semua dosa dan pelanggaran kita, dan untuk membuka jalan bagi kita untuk menerima warisan kerajaan sorga yang kekal, bukan? Kita harus mempertimbangkan semua aspek ini. Karena Bapa datang ke bumi ini, kita dapat menerima ajaran Alkitab yang benar, memperoleh kemampuan untuk memiliki kearifan membedakan, memiliki iman untuk menerima Ibu Sorgawi, dan menjadi warga negara sorgawi yang dapat tinggal di Sion dalam kebenaran perjanjian baru yang memberi kita pengampunan dosa. Selain itu, bukankah kita telah menjadi anak-anak pilihan Tuhan, orang Yahudi rohani yang dapat melayani Daud sebagai raja rohani kita? Hari ini, melalui waktu ini, kita harus memanjatkan syukur, kemuliaan, dan pujian atas banyak pekerjaan yang dilakukan Bapa ketika Dia datang ke bumi ini. Untuk menyelamatkan para pendosa yang tidak berharga yang ditakdirkan untuk mati, Dia dengan rela memasuki dunia yang tidak ingin Dia datang kembali. Sekali lagi mengenakan kemah tubuh dan mendirikan Sion untuk memimpin anak-anaknya. Hari ini, marilah kita sekali lagi mengingat suara Bapa Sorgawi yang berkata, "Cepatlah masuk ke Sion melalui Alkitab dan nubuat-nubuat, dan marilah kita bertekad untuk mengikuti Bapa Sorgawi
dan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal bersama Ibu Sorgawi, tanpa meninggalkan seorang pun di antara kita. Jika kita ingin bertemu dengan Bapa secepatnya, Injil ini harus segera diberitakan, sampai ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Injil kebenaran perjanjian baru harus disebarkan ke seluruh Asia, Afrika, Oseania, Eropa, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, India Utara, India Selatan, Rusia, dan Brasil. Injil ini harus segera diberitakan ke setiap negara di semua benua Injil. Ketika semua pekerjaan mulia itu telah terjadi, dan Injil telah diberitakan kepada semua orang, maka Tuhan akan melakukan pernyataannya. Sekarang pekerjaan di bumi ini sudah selesai. Hanya dengan begitu pekerjaan kita akan berakhir. Kemudian kita akan dapat memasuki dunia berikutnya, yang telah dipersiapkan Bapa bagi kita, dunia setelah hari itu. Harap diingat bahwa Tuhan sekarang sedang mempersiapkan dunia yang mulia, di mana tidak ada lagi kematian, perkabungan, rasa sakit, atau kesedihan. Untuk segera kembali ke kerajaan sorga yang kekal, di mana kita merindukan dan di mana Bapa berada. Mari kita sekali lagi merenungkan makna hari kedatangan Bapa ini. Dia memulihkan semua hukum dan peraturan perjanjian baru, yang dirusak dan dihapuskan, dan memungkinkan kita untuk menerima warisan kerajaan sorga yang kekal. Kita tidak boleh membiarkan satu bagian pun dari kehendak Bapa yang berharga terabaikan. Saya meminta agar setiap anggota keluarga sorgawi berusaha untuk memperkuat iman mereka dari hari ke hari. Mari kita lihat kitab Ibrani pasal 9 ayat 24. Pasal 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Mari kita beralih ke ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, berarti untuk kedua kali, tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Alasan dia menyatakan diri untuk kedua kalinya adalah untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita. Kedatangan Bapa sangatlah penting. Bukankah ada tertulis dalam 1 Petrus bahwa tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita? Kemudian, jika dia tidak datang untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita, jalan keselamatan tidak akan pernah terbuka bagi umat manusia. Untuk tujuan ini, Tuhan sendiri yang menjadi manusia dan menyatakan diri di Korea, negara di timur, dan menggenapi nubuat Mika. Dia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita menempuh jalannya. Tanpa kedatangannya, nubuat Mika pasal 4 tidak akan pernah bisa digenapi. Itu akan menjadi hal yang mustahil. Harap pertimbangkan bahwa semua peristiwa ini hanya dapat terjadi dengan kedatangannya. Bapa datang ke bumi ini untuk kedua kalinya, untuk keselamatan anak-anaknya, menggenapi semua nubuat Alkitab dan para nabi, termasuk Melkisedek dan Daud. Jika dia tidak datang, kita tidak punya pilihan, selain hidup dalam kegelapan. Tetapi karena dia datang, kita dapat mengetahui siapa Yerusalem. Oleh karena itu, kita dapat memahami dengan benar makna dari firman-Nya, "Aku mengikuti Ibu." Bapa sedang memenuhi tempat ini dengan anak-anak sorgawinya, yang memiliki hikmat seperti itu, dan juga memanggil anak-anak Sion di seluruh dunia. Hari ini, melalui waktu ini, saya memanjatkan syukur, kemuliaan, dan hormat yang kekal kepada Tuhan Elohim, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, karena dengan tegas datang ke bumi ini untuk kita.
Selain itu, kepada semua anggota keluarga Sion yang telah kembali ke Sion, dengan mendengarkan suara Bapak dan Ibu, dan telah ikut serta dalam acara ini, saya harap kalian semua tetap sehat, dan menerima banyak berkat di tahun baru. Saya berharap bahwa kita semua dapat mengambil bagian bersama dalam kerajaan sorga yang kekal. Pada tahun 2025, marilah kita berdoa dengan tekun, bersaksi dengan sungguh-sungguh tentang firman Tuhan, menyelidikinya secara mendalam, dan menginjil dengan penuh semangat, sehingga kita semua dapat dilahirkan kembali sebagai manusia baru yang Bapa kehendaki. Dengan ini, saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.